Ya, harga kebutuhan komoditas pangan terus merangkak naik dari hari ke hari, khususnya cabai rawit pemirsa. Bagaimana pedagang dan pembeli ini menyiasati kenaikan harga? Kita akan mendengarkan laporan langsung dari Angelika Devagam di Pasar Kopro Jakarta dan juga Nana Jamal di Pasar Pabaeng-Baeng Makassar. Kita ke Jakarta terlebih dahulu bersama rekan Angel di sana. Angel, bagaimana cara penjual ini mensiasati harga komoditas yang terus naik? Ya, Data, hari ini saya berada di Pasar Kopro Tanjung Duren. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pedagang di sini yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok begitu ya. Di antaranya dari yang disampaikan oleh ibu pedagang di sini ada sejumlah bahan komoditas pangan ini yang naik seperti bawang merah ini yang dari 30.000 menjadi 60.000, kemudian tomat dari 24.000 menjadi dari 14.000 maksud kami menjadi 24.000, kemudian ada cabai keriting dari 40.000-an kini merangkak ke harga 60 hingga 90.000. Kemudian di sini ada cabai rawit yang juga menjadi kesukaan begitu bagi banyak orang. Ini pun juga naik dari 60.000 hingga 120.000 rupiah per kilogramnya. Bahkan tadi kami sempat berbincang kepada pedagang di sini yaitu Bu Murdi, meskipun kenaikan harga ini terus merangkak naik dalam 1 bulan terakhir begitu ya, namun beliau tetap untuk membeli sesuai dengan kebutuhan yang juga dibutuhkan oleh konsumen. Namun memang dari yang kami tadi sempat ngobrol bahwa meskipun harga ini naik, pihak konsumen pun tetap membeli karena mau tidak mau bahan-bahan pangan pokok yang naik ini juga memiliki atau menjadi kebutuhan sehari-hari dari para pembeli. Hanya saja mungkin pembeli yang biasanya beli 15.000 kini mungkin hanya mendapat atau membeli dengan harga 10.000 saja. Bahkan jika saya bisa ambil contoh begitu ya, Data dan juga Wilson, ini cabai, tadi saya sempat membeli, ini merupakan cabai rawit yang saya beli dengan harga Rp10.000. Biasanya untuk dengan harga Rp10.000 ini cabai rawit bisa penuh begitu ya, satu plastik. Namun karena adanya kenaikan harga yang meroket dalam 1 bulan terakhir secara bertahap dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp120.000, ini saya pun tidak atau hanya mendapatkan sedikit saja begitu dari cabai rawit yang dijual oleh ibu atau salah satu pedagang di sini. Tadi pun juga saya sempat mewawancara kepada para pembeli, mereka pun juga mengeluhkan adanya kenaikan harga bahan pangan pokok, terutama seperti yang tadi saya sebutkan, ada tomat, bawang merah, cabai rawit. Namun mau tidak mau mereka tetap membelinya untuk kebutuhan makan sehari-hari begitu. Dan tadi saya sempat bertanya juga apakah ada operasi pasar seperti yang Menteri Perdagangan baru-baru ini saja terus lakukan atau gencarkan di sejumlah pasar di kawasan Indonesia begitu ya. Namun dari penyampaian dari mereka belum adanya rencana operasi pasar yang berada di Pasar Kopro Tanjung Duren tempat saya mengabarkan ini, dan mereka tentunya berharap bahwa pemerintah ataupun stakeholder terkait ini bisa mengendalikan, turun tangan untuk mengendalikan kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok di pasaran. Dan selanjutnya mari kita dengar bagaimana laporan di Pasar Baeng-Baeng di Makassar yang akan dibawakan oleh rekan saya, reporter Nana. Baik, Angel, terima kasih dari Jakarta. Saat ini kami sedang berada di Pasar Pabaeng-Baeng Makassar yang juga merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pilihan dari bukan hanya ibu-ibu rumah tangga saja, tapi juga dari para pengusaha rumah makan ataupun juga catering. Ini biasanya mengambil bahan-bahan baku atau komoditas yang ada di sini sebagai bahan masakan mereka. Namun kali ini tentunya mereka ini merasakan bagaimana dampak kenaikan yang hampir mencapai 100% untuk setiap komoditas, mulai dari cabai keriting, kemudian juga cabai kecil, cabai besar, hingga tomat yang kenaikannya ini betul-betul 100%, di mana harganya mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Dan kenaikan ini sudah naik dalam 2 pekan terakhir. Kenaikannya ada yang bahkan dimulai sejak bulan puasa ataupun Ramadan tahun lalu, Ramadan baru-baru ini maksud kami, Ramadan beberapa waktu lalu, dan kemudian kenaikannya ada yang mengikuti hingga saat ini. Namun ada juga yang kemudian tidak hanya naik, tapi ada juga yang mengalami penurunan, tapi penurunannya ini juga tidak cukup banyak karena penurunannya hanya mencapai Rp2.000 saja
seperti yang terjadi pada bawang putih yang harganya sebelumnya dijual senilai Rp28.000 per kilonya, namun kali ini dijual dengan harga Rp26.000. Adapun juga komoditas lainnya ataupun juga bahan-bahan masakan, bumbu-bumbu dapur idola para ibu-ibu rumah tangga seperti bawang merah, kemudian juga selada yang bisa didapatkan di pasar ini dari harga Rp40.000 dijual senilai Rp80.000. Kemudian juga ada harga telur yang harganya ini bahkan tidak pernah turun selama harganya naik beberapa waktu lalu dari harga Rp49.000 juga dijual sampai dengan harga Rp54.000 tergantung ukurannya. Sama halnya dengan ayam kampung dan juga telur bebek maksud kami. Dan untuk mengetahui harga pasaran tersebut ini juga kami sudah mewawancarai beberapa pedagang sebelumnya, tapi kali ini saya mau berbincang dengan Ibu Mega, salah satu pemilik toko yang ada di sini yang sudah cukup lama berdagang di Pasar Pak Bayeng-Bayeng Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Harga bahan komoditas yang paling naik menurut Ibu ini yang mana saja Ibu? Bawang merah dengan cabai kecil. Harganya ini berapa Bu? Dari harga berapa sekarang dijualnya harga berapa Ibu? Kalau bawang merah naiknya dari 30 ke 50, 60, sekarang mentok 70. Nah, kalau untuk komoditas lainnya Bu selain bawang merah? Bawang merah ya 70 lah sekarang harga. Lombok kecil itu mencapai 80 sekarang. Sebelumnya dijual dengan harga berapa Ibu? Lombok kecilnya itu harganya 60-an. Naik terus ini tiap hari kalau lombok kecilnya. Nah, ini kan harganya terus naik nih Ibu. Jadi apa ini cara yang dilakukan oleh Ibu untuk mensiasati agar ibu rumah tangga ataupun juga para pembeli lainnya ini tetap bisa menjangkau barangnya Ibu? Kita biasa ibu-ibu beli sedikit-sedikit. Kita bungkus-bungkus supaya bagaimana dia bisa beli harga 5.000 karena ini keadaan berat bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membeli per kilonya itu. Nah, ini apakah jumlah pembelinya ini menurun Ibu selama harga bahannya naik Ibu? Menurun ya. Biasanya dalam sehari bisa dapat berapa pembeli nih Bu? Tergantung dengan ini karena sekarang keadaan itu. Iya. Terima kasih Ibu, sehat selalu dan selamat berdagang kembali. Terima kasih, semoga lancar jualannya dan laku terus ya. Dan itu dia pemirsa wawancara kita dengan salah satu pedagang yang ada di sini, dan ini juga dirasakan oleh para pedagang yang lainnya bagaimana kemudian kesulitan untuk bisa menjual dengan harga yang saat ini ada. Namun karena memang tidak ada pilihan lain sehingga memang para pembeli terpaksa untuk membeli sesuai dengan harga yang ada. Demikian Angel, terima kasih, dan Desta serta Wilson serta pemirsa. Terima kasih Nana Jamal dari Makassar, dan sebelumnya ada Angelika De Evagam dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.